tugas saya dan mempelajari lebih lanjut mengenai tumbuhan lumut, paku, dan tanaman tingkat tinggi. Tanaman yang pertama adalah tanaman suplir. Klasifikasi suplir adalah kingdomnya Plantae, subkingdomnya Trachebionta, divisinya Pteridophyta, kelasnya Phyllocopsida, subkelasnya Polypoditae, ordonya Pteridales, familinya Pteridaceae, genusnya Adiantum, spesiesnya Adiantum sp. Ciri-ciri morfologi tanaman suplir. Yang pertama, akar. Bagian ujung akar tanaman suplir dilindungi oleh kalipatra atau tudung akar. Sedangkan di bagian belakang kalipatra terdapat litik tumbuh berupa sebuah sel yang bentuknya seperti bidang segi empat. Yang kedua, batang. Batang pada tanaman suplir ini memiliki warna hitam mengkilat dan berdiri tegak atau semi tegak, serta dijumpai sisik-sisik yang bertekstur lunak maupun keras. Daun tanaman suplir tidak bisa dibasahi oleh air karena permukaan daun ditutupi oleh bulu-bulu atau rambut halus yang cukup banyak. Oleh karena itu, tanaman ini disebut dengan istilah adamantum, yang artinya tidak dapat dibasahi. Daun tanaman suplir berdasarkan fungsinya dibagi menjadi dua macam jenis daun, yaitu daun tropopil dan daun sporopil. Daun tropil adalah daun untuk fotosintesis saja atau daun steril, sedangkan daun sporopil adalah daun penghasil spora atau daun fertil. Cara berkembang biak. Karena tanaman suplir termasuk Pteridophyta, maka ia juga berkembang biak dengan spora. Yang selanjutnya adalah lumut daun atau Bryophyta. Klasifikasi lumut daun adalah kingdomnya Plantae, divisinya Bryophyta, kelasnya Bryopsida, ordonya Bryopseales, familinya Bryopseae, genusnya Bryopsida, spesiesnya Bryopsida sp. Struktur ciri morfologi lumut daun. Yang pertama, akar. Akar sederhana pada lumut disebut rizoid. Fungsi rizoid adalah untuk menyerap air dan garam mineral, serta untuk melekat pada habitatnya. Yang kedua, batang. Lumut daun memiliki batang sederhana dengan pembuluh angkut tunggal. Yang ketiga, daun. Daun lumut sangat tipis dan hanya terdiri atas lapis sel, dan tulang daun terdiri atas beberapa lapis sel. Pada ujung batang terdapat titik tumbuh yang mengakibatkan lumut tumbuh memanjang. Cara berkembang biak. Lumut memiliki dua alat perkembangbiakan. Yang pertama, gametangium, yaitu archegonium sebagai sel gamet betina dan antheridium sebagai sel gamet jantan. Berikut adalah metagenesis lumut daun dan perawakannya dari dekat. Selanjutnya, tanaman tingkat tinggi. Untuk tanaman tingkat tinggi, saya memilih tanaman kelengkeng. Klasifikasi tanaman kelengkeng. Kingdomnya Plantae, subkingdomnya Viridiplantae, infrakingdomnya Streptophyta, superdivisinya Embryophyta, divisinya Tracheophyta, subdivisinya Spermatophytina, kelasnya Magnoliopsida, superordonya Rosanae, ordonya Sapindales, familinya Sapindaceae, genusnya Dimorcarpus lour, spesiesnya Dimorcarpus longan lour. Struktur morfologi kelengkeng. Yang pertama, biji. Biji kelengkeng mempunyai struktur biji berwarna hitam dan berukuran kecil. 2. Buah. Buah kelengkeng akan berwarna hijau saat masih muda, sedangkan buah yang telah masak berwarna coklat atau kuningan. Buah kelengkeng memiliki daging buah yang cukup tebal. Yang ketiga, bunga. Bunga kelengkeng termasuk bunga majemuk dengan ukuran kecil coklat kekuningan. Yang keempat, daun. Biasanya satu tangkai dalam kelengkeng berisi sekitar 3 hingga 6 pasang daun dengan bentuk yang menyirip. Batang. Batang pohon kelengkeng memiliki kayu yang keras dan bentuknya bulat dengan sistem percabangan simpodial. Artinya, batang mempunyai cabang-cabang yang banyak dan disusun dengan rapat dan mendatar.
Yang keenam, akar. Akar pohon kelengkeng berjenis akar tunggang. Pohon kelengkeng juga mempunyai berbagai akar, yaitu akar samping, akar kuat, dan akar panjang. Sekian yang bisa saya sampaikan.